Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi di channel YouTube saya Ella Arifin. Jadi di video saya yang sebelumnya saya mengatakan tentang bagaimana saya pertama ketemu dengan mantan suami sampai saya bercerai, ya kan? Dan di situ saya bilang bahwa saya akan membuat video yang sambungannya kayak gitu. Nah, permisa. Jadi di video yang pertama saya kemarin bikin itu, ternyata ada pihak kedua yang tidak menerima video itu. Katanya kalau saya itu memfitnah mereka, saya bicara yang nggak baik, saya banyak bohongnya di situ. Padahal mah yang semuanya yang ada di video saya itu tentang kebenarannya, ya, nggak ada kebohongan, nggak ada fitnah. Dan dia bilang memfitnah, ya kan? Di situ saya nggak bertujuan memfitnah atau apa. Saya hanya ingin bercerita, dan setiap orang pun normal kan. Pastilah kalian permisa yang sering menonton video itu udah nggak aneh gitu, ya kan? Bercerita tentang kesehariannya, gimana kita ketemu sama suami apa mantan suami, dan ada orang yang namanya kita itu seorang YouTuber. Walaupun kita belum terkenal, tapi yang namanya YouTuber itu semuanya isi rumah kita itu akan dipublikasikan, dan itu udah biasa aja gitu, ya kan? Yang penting jangan ada sesuatu yang dilebih-lebihkan. Misalkan saya melebih-lebihkan yang enggak real sama sekali, ya kan? Itu yang enggak boleh gitu, ya kan? Kalau kita masih berkata yang normal-normal aja, apalagi kata-katanya juga jujur, ya itu nggak ada masalah gitu. Yang penting kita itu nggak cari-cari masalah dengan orang lain gitu. Ya oke. Dan pokoknya ada pihak kedua dan pihak ketiga, dan mereka juga sekarang itu lagi berkuar-kuar di sosial media. Katanya saya itu memfitnah dia. Katanya saya memposting chattingan dia, memfitnah dia. Maksudnya itu saya pernah memposting, dan saya di situ membuat judul dari istri mantan suami. Judulnya dari istri mantan suami, dan chattingan dia saya nggak bikin membuat dia fitnah. Saya bikin apa gitu, apa namanya, fitnah gitu, yang enggak gitu. Itu dia katanya saya memfitnah dia dengan padahal itu postingan itu udah 1 tahun yang lalu. Udah 1 tahun yang lalu postingan itu. Mungkin kalau kalian udah pernah sering ya ke saya gitu, ke YouTube saya yang bukan terkenal ya. Mungkin kalian ada yang kenal apa nggak kenal ya. Mungkin kalau sahabat online saya pasti tahu lah. Cuman kalau yang lainnya saya nggak tahu ya. Soalnya saya orangnya bukan YouTuber yang terkenal gitu ya, masih apa namanya, masih belajar kayak gitu. Cuman ini tuh postingan saya itu udah 1 tahun yang lalu gitu ya. Sebentar, mau saya kasih ini, lihat postingannya. Katanya saya memfitnah dia. Maksudnya dengan memfitnah dia itu dengan berkata apa? Apakah saya di situ apa namanya ditambah-tambahkan cerita saya? Apa enggak? Ini loh. Ini guys, katanya saya memfitnah dia. Ini kalian gak bakal lihat ya nanti dah. Gimana ya? Kalian gak bakal. Oh ya. Ini dia bilang di sini. Ya itu dia. Saya udah lihat captionnya, saya bilang apa? Dari istri mantan, saya bilang kayak gitu ya, dari istri mantan suami. Dan saya di sini nggak boleh, katanya saya mau fitnah dia. Dibilang seperti itu. Dan saya bilang kan tentang kehidupan saya dengan mantan suami dari awal saya ketemu sampai kami bercerai kayak gitu. Pokoknya dia itu sampai ngata-ngatain sekarang ini ya, karena dia memanas, dia mengata-ngatain kalau saya itu babu lah, saya seorang pembantu. Semua orang juga tahu saya itu pembantu, dan saya nggak pernah malu dengan posisi saya sebagai pembantu gitu ya, nggak pernah malu. Yang penting kita itu halal, ya kan? Nggak ya, jangan dia malu. Jika saya malu,
Di sini juga postingan saya masih ada saya babu pembantu rumah tangga di sini. Di sini nggak saya hapus. Postingan saya udah nggak bisa ngelihat ya, soalnya ini lampu kali ya. Di sini. Dan dia juga mempermasalahkan katanya, kenapa katanya saya bikin video tentang bagaimana saya ketemu sama mantan suami saya sampai saya bercerai. Mengatakanlah yang realnya dalam rumah tangga saya, gimana keadaannya dia, kayak gitu keadaan saya. Tapi kenapa katanya ada video yang saya dengan suami saya nggak saya hapus. Dan saya di sini bilangnya kayak gini kan, di captionnya itu, suami lebih memperhatikan kondisi istrinya. 1 tahun yang lalu ya, suami lebih memperhatikan kondisi istrinya. Katanya kenapa saya bikin vlog tentang perceraian, tapi ini kenapa nggak masih disimpan. Katanya dia itu bilang ke saya kalau ini orang gak normal. Saya nggak normal katanya. Saya bisa aja menghapus video ini kalau saya mau, karena ini handphone saya dan akun saya ya kan. Kapan saja saya bisa menghapus video ini. Tapi kenapa saya nggak menghapusnya? Karena saya pikir ini video itu normal-normal aja gitu. Video ini normal, dan saya pun sama mantan suami saya itu baik-baik aja. Saya nggak benci dia. Walaupun saya tidak ada berkomunikasi dengan mantan suami, tapi saya itu nggak membenci saya nggak menaruh dendam. Cuman yang kemarin itu mereka nggak terima saya bikin vlog, tapi kan itu ya terserah saya. Yang penting saya itu nggak melebihi gitu ya. Oke. Dan apa namanya? Dan dia itu mungkin, saya nggak bilang suami saya jelek, saya nggak bilang suami saya jahat, ya kan? Yang saya bilang mungkin kita itu nggak ada kecocokan. Dan terus disitulah mereka yang membela diri dan ngatain ke saya itu bahwa saya itu zombie, saya orangnya suka komplain kayak gitu ya kan. Pokoknya suka komplain, katanya saya itu zombie kayak gitu. Saya dulu ya, saya membenarkan saya sering komplain sama suami ya. Tapi waktu saya komplain dengan suami itu, posisinya saya lagi kerja jadi pembantu rumah tangga di rumah orang, ya kan? Nah, si mantan suami saya itu, dia itu nggak mau melihat saya membuka sosial media seperti Facebook, TikTok, atau saya online terus di SMS saya online nggak dibalas, dia itu nggak mau. Tapi kan di apa namanya, di balik itu semua, misalkan saya online dengan teman saya misalkan ya kan, ada teman saya yang nanya kabar saya, ada orang tua saya, adik saya ya kan. Dan saya tuh nggak harus 24 jam bersama suami saya chattingan, nggak harus kan. Saya itu manusia. Misalkan saya membuka aplikasi TikTok, membuka aplikasi YouTube, dia itu melarang saya. Kenapa kamu begini? Karena dia itu nggak mau laki-laki melihat saya. Dia nggak mau laki-laki melihat saya kayak gitu. Tapi kan saya ini manusia. Saya juga intinya maulah hiburan gitu ya, hiburan. Saya itu mau hiburan, bukan intinya kita itu menikah dan kita itu seperti hidup di penjara, ya kan? Dan dia juga disitu bilang ke saya katanya perempuan gak baik. Saya pernah posting di TikTok katanya, dan videonya udah saya hapus. Dia bilang kayak gitu ke saya gak ngehapus apa-apa, masih ada videonya di saya. Kita itu butuh hiburan teman-teman, walaupun kita menikah tapi kita butuh hiburan. Yang penting kita masih bertanggung jawab kan. Waktu itu saya posisinya saya sedang bekerja di rumah rumah majikan ya, part time waktu itu. Karena waktu itu kehidupan kita itu nggak mencukupi lah. Mantan suami saya gajinya 1.500 dirham. Bisalah terkadang dia ada komisi, dia bisa mencapai 2.500 teman-teman ya. Kalau ada komisi sampai 2.500, kadang-kadang sampai 4.000 kayak gitu ya kan.
Dan di situ waktu posisinya lagi ada corona ya, dia itu 2.500 kayak gitu waktu itu. Oke, dan saya bekerja di rumah majikan. Nah itu dia. Jadi komplain itu masalah chattingan dengan dia, kenapa harus cepat-cepat harus dibalas. Terus saya bilang, saya ini lagi kerja di rumah majikan. Saya bilang, saya itu nggak mungkin setiap hari harus bertengkar sama kamu. Saya bilang itu doang komplain saya itu, karena saya lagi kerja di rumah majikan ya kan. Itu doang komplain saya itu ke suami itu. Kayak gitulah. Dan apa saya harus memperlihatkan juga dulu itu TikTok saya itu yang dia bilang katanya nggak baik, katanya kayak video nggak senonoh kayak gitu, nggak baik. Cuman sama dia katanya udah dia hapus. Sorry, saya nggak menghapusnya. Ini teman-teman, ini video ini dia bilang ini video yang nggak senonoh, video nggak baik. Cuman video kayak gini doang, apa nggak baik apanya? Nggak baik apanya? Apakah saya membuat sesuatu di sini jelek? Lihat, cuma dia itu nggak mau saya kelihatan di publik. Mungkin karena dia takut saya gimana gitu. Itu dia kenapa saya itu sering bertengkar dengan dia waktu saya saat bekerja di rumah orang sebagai pembantu rumah tangga. Oke. Video apa sih? Ini katanya di sini. Di sini ini video nggak senonoh katanya. Ini video nggak senonoh kan ya teman-teman. Mereka sekarang lagi berkoar-koar katanya saya perempuan nggak baik. Saya sering komplain, saya seperti zombie. Dan itulah teman-teman. Jadi si istrinya yang sekarang ini, yang baru ini, dia itu nggak tahu gimana rasanya waktu saya bersama dengan mantan suami. Dia nggak ngerasain. Sulit kita itu memberi berbicara atau memberitahukan sesuatu yang pernah kita alami. Dia itu nggak pernah merasakannya. Sulit sekali teman-teman. Saya nggak bilang suami saya jahat, saya nggak bilang suami saya itu nggak baik ya teman-teman ya. Cuma sulit sekali kita memberitahukan kepada orang yang bukan di posisi kita. Dan saya pernah bilang ke mantan suami saya ya, karena dia itu kerjaan dia itu gaji dia itu sedikit ya teman-teman, 1.500 dirham. Kita itu cuma dapat 2.500. Saya bilang ke mantan suami, kamu carilah kerjaan yang lain, kerjaan part time. Saya bilang kayak gitu. Dia bilang katanya mau cari kerjaan apa? Katanya di sini susah katanya. Apakah kamu mau? Saya katanya cuci mobil orang. Saya bilang saya nggak bilang kayak gitu. Carilah, saya bilang apa? Iya katanya, dia bilang kayak gitu. Cuman iya tapi terkadang dia itu suka sambil main game, menghabiskan waktunya dalam main game teman-teman ya. Kayak gitu. Main game dia itu ya. Terus ya udahlah saya biarkan aja kayak gitu ya. Terus ada banyak sesuatu hal, misalkan saya kalau dia itu pulang kerja mantan suami saya itu setiap hari, kalau dibilang 1 kali 2 kali sih nggak apa-apa ya. Saya selalu saya kan waktu itu kan 2 bulan kerja di rumah orang. Terus itu karena saya banyak bertengkar, saya bilang saya mau istirahat, saya capek. Saya bilang saya ini dari dulu, saya dari kecil saya ini bekerja, saya bilang saya ini orangnya mandiri, saya bilang saya ini capek, saya ingin istirahat, saya bilang kayak sama dia. Terus saya tinggal dudukkan di rumah, saya duduk di rumah. Kalian juga mungkin lihat sendiri kan bagaimana saya duduk di rumah dan saya bikin video, saya memasak, saya bersih-bersih rumah. Dan saya selalu bilang dan kalian juga lihat kan, saya selalu bikin vlog dengan mantan suami saya sambil kita makan seadanya. Kalian lihat sendiri kan, dia makan seadanya. Dan saya selalu bersih-bersih rumah, saya selalu menyiapkan makanan. Kalian tahu, saya nggak minta rumah besar, saya nggak minta mahar yang banyak gitu ya. Saya hanya minta kepada mantan suami saya cari kerjaan part time yang lebih baik dari yang sekarang.
Karena kita itu hidup itu bukan cuma hidup di sini, cuman buat di sini doang, buat makan. Tempat tinggal bukan. Karena saya itu ada keinginan juga di negara saya, misalkan di negara saya ingin punya rumah. Karena mantan suami saya itu, bentar teman-teman ya, saya mau nyalakan dulu ngambil tisu. Karena saya itu ada keinginan di negara saya mau punya rumah. Saya nggak selamanya tinggal di negara orang. Saya nggak mau selamanya tinggal di negara orang. Ini tuh cuma negara rantau. Dan mantan suami saya itu, jika dia tua, dia itu nggak ada pilihan lain hanya selain pergi ke negara saya. Karena dia itu nggak punya negara. Dia aslinya itu Afghanistan. Dia pegang paspor Afghanistan. Dan kalian tahu sendiri, di Afghanistan itu negara perang. Dan keluarganya juga udah nggak ada di Afghanistan. Semuanya pindah ke Saudi Arabia. Dan dia juga, mantan suami saya itu nggak bisa pergi ke Saudi Arabia karena dia itu dideportasi. Ya, dia itu dideportasi dari negara yang asal, dari negara kelahiran dia. Jadi mantan suami saya itu, bapaknya Afghanistan, ibunya Uzbekistan. Mereka itu menikah dan tinggal di negara Saudi. Hamilah dan lahirlah mantan suami saya itu. Ceritanya mantan suami saya itu berkenalan dengan wanita yang asli dari Sulawesi. Seorang TKW juga ya, udah tua juga perempuan itu. Udah tua banget. Dan waktu itu mantan suami saya itu masih bujangan lah kayak gitu. Dan dan istrinya itu menampung TKW yang kaburan. Dan di Saudi itu tuh nggak boleh ya, dilarang gitu ya. Nah, ketangkaplah polisi. Si istrinya dipulangkan ke negaranya. Mantan suami saya dijebloskan ke penjara dan dideportasi. Begitulah, makanya dia itu nggak bisa tinggal di Saudi. Nggak bisa dia pulang ke negara lahirnya dia di Saudi karena dia itu dideportasi. Itu dia. Jadi apapun dia itu pasti pulang ke negara saya. Kayak gitu. Saya minta ke mantan suami saya cari kerjaan part time. Saya bilang kayak gitu. Karena kita itu tabungan nggak punya ya, nggak punya tabungan. Cuman makan itu saya itu tetap bersyukur. Tapi kan kita itu sebagai wanita punya harapan. Kita itu kepingin hidup kita bahagia, kepingin punya anak, kayak gitu. Itu dia masalahnya teman-teman, itu dia masalahnya. Dan dia itu, saya bilang carilah kerjaan part time. Saya bilang sama dia itu suka sibuk sama game dia sendiri. Dia itu enggak kalau yang lain mah kan lihatlah, misalkan setelah kamu pulang kerja, lihatlah kamu cari kerjaan part time lagi. Yang lainnya kamu sudah tahu kondisi kita itu sedang nggak baik-baik aja. Kenapa kamu hanya mengomplain istri kamu? Komplain saya 24 jam harus bicara dengan saya. Biarkan istri kamu, yang penting saya tinggal di rumah. Yang penting kamu kerja, kamu datang ke rumah, masakan udah siap, baju kamu udah saya cucikan, rumah kamu udah saya rapihkan. Ya kan? Saya udah mandi, saya udah dandan untuk kamu. Oke, kamu mau apa lagi? Saya selingkuh kagak? Alhamdulillah. Waktu itu saya gak melihat siapapun di mata saya dan di kepala saya, hanya suami saya. Tapi begitu tidak ada kecocokan. Misalkan dia pulang kerja ya kan, nggak sekali 2 kali teman-teman ya, pulang kerja. Misalkan oke lah kalau dia capek, hari ini dia capek, misalkan oke lah, ini hampir setiap hari. Pulang kerja, makan, setelah makan
cuci tangan, dia tidur. Dia tidur memakai baju dia yang baju kerja, dia langsung tidur kayak gini, baju kerja. Dan besok harinya lagi pakai baju yang bekas dia tidur. Jadi dia kerja langsung tidur pakai baju kerja. Nah, baju kerja yang dia pakai tidur, dia pakai kerja lagi. Saya bilang ke suami saya bilang gantilah baju kamu itu, itu kan bekas tidur. Dia bilang nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu. Kan dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang sama dia, sana saya bilang apa namanya, cuci muka, terus kamu nyisir lah, saya bilang nyisir, saya bilang. Dia jadi kayak gimana ya? Jadi itu dia. jadi saya gimana ya? Jadi kayak suami, tapi kok saya kayak ibunya dia, dan dia itu anak saya gitu. Dia kayak gitu, kalau pulang dari mana langsung druk kayak gitu, tiduran pakai bajunya dia yang apa ya, kotor kayak itu, bajunya dia kotor. Karena nggak setiap hari baju yang dia pakai itu, nggak setiap hari dia cuci kan, ada seminggu sekali terkadang kayak gitu. Ya kayak gitu, saya itu kepingin banget dia itu rapi, bersih, sampai pun sendal juga ya, sendal sampai udah putus. Saya bilang, sayang belilah sendal baru, saya bilang buat kamu, lagi ini sakit ke kaki kamu. Dia bilang enggak, dia bilang ini juga masih bisa dipakai. Saya nggak bilang beli apa namanya, sendal yang mahal kayak gitu, enggak. Ada kok sendal yang 30 dirham, kalau di Indonesia 100.000. Dan saya aja kemarin ini beli ini harganya itu berapa? Ini cuma 15 dirham. 15 dirham ini. Kalau di Indonesia mungkin ini berapa ya? Kalau 30 aja sekarang 100. Berarti ini 50.000 ya di Indonesia. Lihatin, saya beli ini. Saya itu sumpah demi Allah, saya nggak bilang minta mau rumah besar. Saya nggak bilang saya mau shopping. Enggak, teman-teman. Saya itu orangnya, dia bilang ke saya orangnya gak normal. Saya kayak zombie, dia bilang kayak gitu ke saya. Sumpah demi Allah ya teman-teman, waktu saya sama dia, kalian juga pasti lihat kan di apa namanya, di channel YouTube saya, gimana saya itu orangnya pakai baju apa, sederhana banget kan, sederhana banget gitu. Sampai sumpah demi Allah, saya beli abaya pun yang harganya itu 10 dirham teman-teman, yang dari loakan itu yang udah kucal kayak gitu. Dan saya itu disenangi aja. Alhamdulillah, saya itu bersyukur. Cuman orang sabar juga ada batasnya. Mereka itu ada batasnya. Orang sabar itu ada batasnya. Sekarang mereka itu memfitnah. Bukannya mereka ya, bukannya saya memfitnah mereka. Tapi sebenarnya itu mereka memfitnah ke saya. Katanya saya perempuan nggak baik-baik. Katanya saya itu apa namanya, kabur sama selingkuhannya kayak gimana kayak gitu. Terus dia bilang katanya saya bisa sebebas ini karena dibantu sama mantan suami saya. Dibantu apa? Nanti mungkin saya akan berbicara tentang waktu rumah majikan saya yang dulu itu. Saya akan berbicara sama kalian, biar apa namanya, biar enak lah kayak gitu ya, disambung lagi. Dia bilang karena saya bisa sebebas ini, kalau tidak ada bantuan dia, saya akan selamanya menjadi pembantu kurungan. Dia bilang kayak gitu. Kalau saya nggak dibantu sama mantan suami saya akan menjadi pembantu rumahan kurungan. Oh, tapi enggak ya sayang, enggak. Saya waktu itu saya dibikinkan pisah sama mantan suami saya, tapi itu saya akan berbicara di part ketiga. Saya akan berbicara nanti ya, soalnya ini udah panjang banget kayak gitu. Begitulah, mereka bilang ke saya kayak saya banyak komplain, saya seperti zombie, saya perempuan yang nggak baik-baik, dan saya membuat fitnah. Itu dia teman-teman. Dan sekarang tuh mereka itu sedang berkoar-koar di sosial medianya, ngomongin saya, sedang berkoar-koar. Saya sih
Dan anehnya dia bilang sosial media saya semuanya udah dia blok. Tapi kenapa saat saya mau bikin video dia langsung mendapatkan notifikasi? Misalkan kalau di YouTube juga, di YouTube kalau kita nggak saling subscribe nggak bakal ada notifikasi, ya kan? Ya kan? Kalau nggak dia mata-mata kita 24 jam begini aja ngelihat kita, ya kan? Kalau dia nggak jadi mata-mata kita begini nih, mata-mata, dia nggak bakalan tahu. Karena dia itu nggak, bukan, saya itu nggak subscribe ke channelnya dia, saya nggak subscribe. Sekarang kalau video short, misalkan mungkin lah kita lagi ngelihat kayak gini short, adalah gitu ya, bukan subscriber kita. Tapi ini kok masalahnya, saya posting video hari itu juga, saya posting video nggak nyampe berapa jam gitu ya, 7 jam dia keluar di sosial media. Dan ada teman saya yang bilang ke saya, dan di situ juga teman saya itu ngelihat gitu ya, ngelihat video. Dan waktu saya cek, dia bilang dia difitnah sama saya posting chattingannya dia. Saya bilang, saya fitnah apa? Saya gak mau fitnah dia, saya bilang kayak gitu. Dan dia itu saya melihat juga sih, dia itu sekarang itu komenannya dia itu di off kan ya teman-teman. Jadi dia itu mungkin karena takut, dia nggak maulah orang komen kepada dia yang nggak baik gitu ya. Jadi cuman dibiarkan orang yang berkomentar yang baik-baik aja gitu ya, kayak gitu. Ya mental kerupuk lah. Ya udah teman-teman, bisa ya udah ya, kalau kamu udah bahagia, udah mau ngapain gitu, mau ngapain. Dan saya pun sebenarnya ya, dulu itu saya nggak tahu dia itu punya channel YouTube, saya nggak tahu dia itu punya TikTok, saya nggak tahu. Udah pernah saya bahas ya, alhamdulillahirobbilalamin, udah saya pernah bahas di video saya gimana dia itu komentar ke channel YouTube saya. Waktu itu di jam 5 pagi ya, saya itu mau pergi ke Jakarta dengan ibu saya, mau jenguk bibi saya yang ada di VT. Saya cepet-cepet kan, saya bangunin mama saya bilang, mama, ini udah jam 4:30, ayo kita pergi Jakarta, kayak gitu. Kata mama saya udah mandi, dia bilang saya udah sholat, katanya saya nungguin kamu bangun. Oh iya, saya bilang ya udahlah, saya pergi ke kamar mandi, saya sholat, saya ini kan pakai baju kayak itu. Nah saya lihat tuh, ada lihat kan pemberitahuannya, dia itu si itu tuh komen ke saya, dia komentar ke saya lihat kan. Nah lama kelamaan komentarnya itu mungkin sama dia dihapus. Nah tapi kan disitu ada pemberitahuannya, ada namanya juga kan. Saya klik lah ke namanya dia, dan disitu masya Allah teman-teman, ada komentar ke saya. Bukan komentar, ada video, dia bikin video ya ke saya. Kalau bukan ke saya, ke siapa lagi dong teman-teman? Dia bilang kayak gini, katanya tuh dir mantannya suamiku, dia bilang kayak gitu, ingatlah pencitraanmu itu hanya melelahkan dirimu sendiri sayang. Kalau lihat yang lain bahagia kok repot, jangan acting kayak di drama Indosiar, merasa terzolimi terus sayang biar dapat simpati dari publik ya kan. Dia bilang hahaha, dia bilang kayak gitu. Ini udah saya tadi bacakan, ini postingannya. Nah pas dia komen, ini gimana ya, pas dia komentar saya masukkan ke berandanya dia itu, saya melihat ini, udah kalian mesti lihat kan. Nah pas dia komen, saya melihat ke berandanya dia, itu kan menunjukkan ke saya. Itu padahal dia itu nggak tahu apa-apa tentang saya. Dia SMS pun nggak saya balas karena saya nggak kenal dia. Dan jika dia tidak mempercayai suaminya, itu bukan urusan saya, itu urusan kamu. Itu urusan kamu, bukan urusan saya sayangku. Itu urusan kamu cinta, bukan urusan saya. Kayak gitu ya. Oke teman-teman, lain waktu kita sambung videonya, karena saya juga akan menceritakan bagaimana saya dulu di rumah majikan saya.
dan saya dapat sampai saya di cancel visa sama majikan saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.